البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus samin wal ishrun ba'da tis'imi'ah 928. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala orang-orang Yahudi sering berusaha bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna ayyaqula lahum yarhamukumullah, karena mereka mengharapkan Nabi berkata kepada mereka yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fayaqul, namun Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Kata Syekhuna Abu Amr, di sini apa kesimpulannya? Hadisnya adalah sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihus Sunan dan juga Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Di sini Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais Al-Asy'ari Al-Yamani Summal Kufi radhiyallahu an, menyebutkan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang mana mereka yata'atosun. Kata Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, demikian pula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwadhi, yaitu yatlubuna atsah, yaitu berusaha untuk bersin. Mungkin apa, hidungnya digatal-gatalkan kah, diilik-ilik pakai bulu mungkin, atau entah gimana menengok ke cahaya yang terang agar hidung gatal dan bersin barangkali. Intinya memberat-beratkan diri agar bersin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Maknanya adalah yatakallafuna al-atsah, yaitu memberat-beratkan diri agar betul-betul terbentuk bersin. Tapi di mana? Bukan di sembarang tempat. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa bersusah payah seperti itu? Yarjuna ayyaqula lahum, karena mereka yarjun. Disebutkan oleh Ali Al-Qari, yaitu apa? Yaitu ya'manu, apa itu? Yu'amilun, yaitu berangan-angan, mengangan-angankan, mengharapkan agar Nabi berkata kepada mereka yarhamukumullah. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan mereka tahu beliau adalah Nabi yang hak dan doa beliau itu terkabulkan. Mereka ingin mendapatkan doa rahmat tadi. Demikian pula dijelaskan oleh Imam, sebelum mereka semua tentunya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah, yaitu secara umum doa Nabi itu terkabulkan. Hanya saja harapan mereka tidak ada gunanya karena mereka bukan ahli rahmah. Ahli rahmah hanyalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Mereka itulah yang layak mendapatkan rahmat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang layak mengharapkan rahmat Allah. Sementara orang Yahudi, orang kafir, mereka mal'un, mereka terkena laknat, tidak layak mendapatkan rahmat. Makanya makanya Ali Al-Qari mengatakan tidak ada gunanya mereka mengharapkan doa rahmat dari Nabi, karena doa rahmat untuk mereka tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin.
Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang musyrikin, walaupun mereka adalah karib kerabat sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya kaum musyrikin tadi adalah sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala, yaitu jelas bahwasanya mereka mati kafir, tidak layak didoakan pengampunan. Kalau ada yang menanyakan bagaimana dengan Ibrahim yang mendoakan pengampunan untuk orang tuanya, maka Allah Ta'ala telah menjawab, wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa adha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Tidaklah doa Ibrahim untuk ayahnya kecuali doa pengampunan dari Ibrahim untuk ayahnya kecuali adalah janji, pelaksanaan janji yang telah beliau pernah janjikan kepada ayahnya. Tatkala jelas baginya bahwasanya ayahnya itu musuh untuk Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Dan yang menguatkan ini adalah hadis ini. Tatkala mereka mengharapkan agar Nabi mendoakan rahmat, ternyata Nabi mendoakan doa yang lain. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Nabi tidak mau mendoakan rahmat karena mereka sendiri yang menjauh dari rahmat. Mereka didakwahi masuk Islam bertahun-tahun, tetap tidak mau juga mau masuk Islam, sehingga tidak layak mendapatkan rahmat. Mereka yang merubah kitab suci, mereka juga yang membunuh para nabi, sehingga layak mendapatkan kutukan, tidak layak mendapatkan rahmat. Berbeza dengan keadaan kaum muslimin, makanya doanya memang jadi lain. Ketika orang muslim bersin mengucapkan alhamdulillah, maka doanya yarhamukallah. Yang muslim layak mendapatkan doa rahmat. Ternyata Nabi mengatakan yahdikumullah. Adapun kalau At-Tibi di dalam syarah beliau Kasyifu Asrari Sunan, beliau memiliki sudut pandang yang lain, bahwasanya orang-orang Yahudi ini orang Yahudi yang mana? Yaitu orang-orang Yahudi yang mereka tahu tentang benarnya dakwah Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini adalah Nabi yang hakiki. Hanya saja yang menghalangi mereka masuk Islam adalah yaitu sekedar taklid-taklid atau sekedar undang-undang dari pemuka agama mereka misalkan, atau karena mereka cinta kepada kepemimpinan sehingga mereka tidak mau masuk Islam. Maka mereka mengharapkan agar Nabi mendoakan kepada mereka rahmat sehingga mereka diberi hidayah masuk Islam. Tapi tentunya syarah seperti ini, penakwilan seperti ini terlalu memberat-beratkan diri. Betulkah mereka ikhlas menginginkan agar Nabi mendoakan taufik? Tidak betul. Makanya di ucapan ini tadi dikritik oleh Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitab beliau tadi itu, yaitu apa? Kitab beliau Midqatul Mafatih. Beliau mengatakan, adapun yang dikatakan bahwasanya orang Yahudi tadi minta yaitu bersin, mereka berusaha bersin agar didoakan rahmat dengan harapan mereka mendapatkan hidayah, ini tidak betul. Karena apa? Buktinya Nabi tidak mengatakan yarhamukumullah, tapi mengatakan yahdikumullah. Masalah doa hidayah sudah ada, tetapi mereka tidak menginginkan itu. Yang mereka inginkan adalah yarhamukumullah. Sementara Nabi tidak ingin mendoakan rahmat untuk mereka. Nabi mendoakan hidayah, menunjukkan orang Yahudinya bukan ingin hidayah, mereka sudah tahu mana yang betul. Tapi yang mereka inginkan adalah walaupun mereka tetap di dalam agama yang kufur, mereka tetap didoakan rahmat. Nabi tidak mau itu. Nabi mendoakan mereka agar dapat hidayah mau masuk Islam, bukan bersombong-sombong tetap di atas keyahudiahannya, masuk Islam. Itulah hidayah yang betul. Bukan apa? Biar kami Yahudi tapi doakan rahmat untuk kami. Tidak seperti itu. Didoakan hidayah biar keluar dari Yahudiyah, tidak layak menyombongkan diri dengan apa? Keyahudiahannya itu. Tawaduklah kepada Allah, masuklah Islam. Lepaskan agama kekufuran kamu itu. Baik. Dan dohir hadisnya pun jelas, tidak perlu susah payah dengan takwil dari siapa tadi, At-Tibi tadi. Jelas orang Yahudi tidak mengharapkan doa hidayah. Orang Yahudi mengharapkan doa rahmat. Baik.
Berarti memang mereka bukan menginginkan hidayah, karena memang mereka sudah tahu hidayah yang betul adalah Islam, ya tinggal masuk Islam saja. Mereka ingin tetap diberi rahmat walaupun mereka tidak ingin lepas dari kepemimpinan dan keyahudiyahan mereka. Dan disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tahbir, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mendoakan hidayah dan islah, yaitu perbaikan keadaan untuk orang-orang kafir, ahli kitab ataupun yang lainnya. Yang diharamkan apa? Doa rahmat. Makanya tidak boleh kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah kepada orang-orang yang di luar Islam itu, orang-orang kafir itu. Tapi mendoakan hidayah tidak masalah. Buktinya ini, hidayah dan memperbaiki keadaan. Nah, kalau keadaannya jadi baik, insya Allah orangnya akan masuk Islam itu. Kalau kafir, keadaannya selalu buruk. Bal artinya adalah asya'an. Kata Imam As-Sun'ani tadi, balakum sya'nakum, keadaan, situasi kalian. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah, zikir itu tauqifiyah, wajib ikut dalil, tidak sesuka hatinya. Nah, sudah diatur oleh Nabi. Kalau untuk orang muslim bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, kemudian yang didoakan tadi balik mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adapun kalau yang bersin adalah orang kafir, maka jangan didoakan yarhamukallah, tetapi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan doa hidayah dan islahul bal ini umum, boleh untuk muslim, boleh untuk kafir, semuanya boleh didoakan agar mendapatkan hidayah. Adapun rahmat ini hanya untuk orang muslim. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam.